Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita siapkan waktu untuk selalu bergaul karib dengan Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak Bapak Ibu termotivasi semangat kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Jangan ikutin daging. Kalau ikutin daging, maunya manusia itu maunya mau tidur, mau santai-santai, tidak mau berdoa. Itulah maunya daging. Sedangkan kita tahu bahwa kita diciptakan sama Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan. Kalau tadi pagi kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memujiakan nama Tuhan dalam ibadah minggu. Malam ini sebelum kita tidur, mari kita semangat lagi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita adalah Allah yang besar dan heran. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyampaikan sebuah pujian, dua pujian ya. Yang pertama, Allah kita heran dan besar. Terus yang kedua, Allah yang bela, siapa lawannya. Seperti dalam dunia ini, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan pembelaan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan, kita gagal. Terlalu banyak musuh-musuh yang melawan kita. Nomor satu, diri sendiri. Kita tidak mau berdoa, tidak mau taat kepada firman Tuhan. Males. Ini semua Bapak Ibu jujur saja. Yang serius mendengarkan firman Tuhan baik dari saya maupun dengan para hamba Tuhan mungkin bisa dihitung jari, tidak banyak saudara. Ya, tapi berbahagialah Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Tuhan dia dari surga. Setiap Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, sesuatu yang rohani itu lihat dari surga. Kalau orang-orang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan-perbuatan gelap itu dicatat oleh iblis. Tapi bagi kita semua, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang dikaitkan dengan kitab kehidupan, yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita mencintai Yesus, kita utamakan Tuhan, kita mau bergaul karib dengan Tuhan. Waktu-waktu hidup ini yang Tuhan berikan, mari kita memberikan hidup ini untuk kembali untuk Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Seperti dalam Filipi pasal 1:21, kata Rasul Paulus melalui firman Tuhan, hidupku Kristus, mati adalah keuntunganku. Kata Rasul Paulus dalam Galatia pasal 2:20, bukan aku lagi, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kita. Amin. Allah kita heran dan besar. Amin. Haleluya. Allah yang heranlah. Amin. Haleluya. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heranlah. Allah kita heran dan besar. Amin. Haleluya. Oh Allah yang heranlah. Amin. Haleluya. Allah yang cinta kita semua, berkat dengan limpah kita. Allah yang heranlah. Allah kita hebat dan heran. Amin. Haleluya. Allah kita heran dan besar. Amin. Haleluya. Oh Allah yang heranlah. Allah yang kita semua, kita menyembah Tuhan, berkati kita dengan limpahnya. Allah kita ajaib dan dahsyat. Haleluya. Ku mau muji Tuhan, Allah yang kita cinta Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati kita semua. Oh Allah kita Yesus, Tuhan kita heran. Haleluya. Allah yang bela. Amin. Haleluya. Siapa lawan dia. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala hal. Amin. Haleluya. Ku pasti dapat. Amin. Haleluya. Lakukan semua. Amin. Haleluya. Yesus yang berikan kita kuat.
Oh terpujilah namanya. Amin, haleluya. Itu semua karena kekuatan datang dari Tuhan. Seperti saya mau bacakan di dalam Filipi pasal 4 ayat 13, Bapak Ibu. Kita kuat oleh karena Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saya mau baca Filipi pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Tanpa kekuatan dari Tuhan, saya termasuk Bapak Ibu tidak kuat menghadapi dunia yang kacau balau. Itu terbukti nyata. Siapa namanya? Saya nggak perlu sebut namanya. Polisi ditembak polisi karena dia tidak tahan ujian. Dia tidak tahan pengendalian diri. Manusia intinya kalau berbuat dosa berarti dia tidak kuat. Tidak minta kekuatan dari Tuhan. Karena apa? Karena tidak dekat dengan Tuhan. Kalau dekat dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan. Roh Kudus akan menyertai kita. Allah yang bela, jelas, amin. Siapalah Dia, amin. Lebih dari pemenang, amin. Dalam segala hal, amin, haleluya. Ku pasti dapat, amin, haleluya. Lakukan semua, amin, haleluya. Yesus yang berikan kekuatan. Oh terpujilah namanya, amin, haleluya. Allah yang bela, amin, haleluya. Oh siapalah Tuhan Dia. Dalam Roma 8 ayat 31. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Yesus yang dahsyat. Ku pasti menang, amin, haleluya. Melakukan semua, amin, haleluya. Yesus yang berikan kita menang. Oh terpujilah nama Yesus, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan, amin, dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, juru selamatku, amin, haleluya. Ku pasti dapat, amin, haleluya. Lakukan semua, amin, haleluya. Yesus yang berikan kekuatan dan kemenangan. Oh terpujilah namanya, amin, haleluya. Yesus sumber kekuatanku, terpujilah namanya. Bapa, Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami. Sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiran dan hatiku, untuk kami dengar baca firman-Mu, amin, haleluya. Firman-Mu sumber kebenaran, amin. Kuduskanlah hidupku Bapa, firman-Mu ku taruh dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa padamu Bapa.
segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya. Bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring tidur minggu malam dalam minggu yang terakhir di bulan Januari, saya sudah katakan minggu depan sudah kita masuki bulan yang baru. Biar kita minta sama Tuhan. Tiap detik kita disertai Tuhan. Setiap menit kita disertai Tuhan. Setiap jam kita disertai Tuhan. Setiap hari kita disertai Tuhan. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus bersama kita. Sebab Dia Bapa sangat kita cintai. Sudah dikatakan tadi, Allah yang bela. Ku pasti dapat melakukan semuanya. Karena Yesus yang memberikanku kekuatan dan kemenangan. Seperti tadi dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku kuat dalam segala perkara. Kita dapat nanggung segala sesuatu. Oleh karena Yesus sumber kekuatan kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca kitab Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai 21 dengan tema Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca dari 1. Untuk pemimpin biduan Nur Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah. Supaya Ia memperdengarkan aku. Pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, makin lemah lesulah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu, Engkau telah menebus umat-Mu, Bani Yakob dan Bani Yusuf. Air telah melihat Engkau, ya Allah. Air telah melihat Engkau lalu menjadi gentar. Bahkan samudera raya gemetar. Awan-awan mencurahkan air. Awan kemauan bergemuruh. Bahkan anak-anak panah-Mu berterbangan. Deru guntur-Mu menggelinding. Kilat-kilat menerangi dunia. Bumi gemetar dan bergoncang. Melalui laut jalan-Mu. Dan lorong-Mu melalui muka air yang luas. Tetapi jejak-Mu tidak kelihatan. Ayat 21 yang terakhir. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dalam kitab Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai 21. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Terima tuh berkat dari Tuhan. Terima kemenangan bersama Tuhan. Karena sesuai dengan tadi pujian, ku pasti dapat melakukan sesemuanya. Karena Yesus kita adalah Allah yang serba bisa. Serba ajaib. Serba segala-gala. Mana ada hal yang tidak bisa lakukan. Kecuali Allah tidak berdosa. Karena Allah tidak bercacat. Karena Allah itu kudus. Seperti saya, kalau sudah mengerti firman Tuhan, tidak mau berbuat dosa. Ya, jadi benci terhadap dosa. Tapi cinta Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita punya Yesus, Allah yang melakukan keajaiban. Kalau Tuhan sumber keajaiban, maka kita anak-anak Tuhan diberikan kuasa, saudara. Dahsyat dan ajaib.
Tuhan itu luar biasa. Sampai detik ini saya bisa melayan pekerjaan Tuhan. Berdoa buat jemaat-jemaat yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Bukan saya yang ajaib, tapi Yesusku yang bersamaku. Itu yang ajaib. Dia adalah sumber keajaiban, sumber segala-galanya. Allah sanggup melakukan, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dalam kitab Ayub 42 saya mau baca. Ayub 42 ayat 2 dikatakan demikian. Ayub 42. Maka bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara besar. Sebab Tuhan itu sanggup. Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Siapa yang sama seperti Tuhan? Tuhan berkata mungkin mustahil bagi manusia. Tapi dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada perkara mustahil. Maka kita ini bangga dan senang Bapak Ibu. Bahagianya ampun saya dipilih sama Tuhan sebagai hamba Tuhan. Karena di dalam Yesus ada damai sejahtera, ada kesehatan. Coba kalau saya bukan di dalam Tuhan, mungkin saya sudah mati karena COVID kemarin, saudara. Kita semua bisa lulus, itu karena anugerah Tuhan. Persoalan ada orang meninggal karena COVID, itu urusan Tuhan sudah panggil dia. Maksud saya ada perbedaan antara orang cinta Tuhan. Saya sendiri kan minta sama Tuhan, Tuhan berikan saya sehat. Tidak pernah sakit saya, senantiasa Tuhan pelihara. Malah saya minta sama Tuhan sebetulnya dalam nama Yesus. Bersama keluarga Tuhan, kalau bisa Tuhan kiranya mempertimbangkan, saya tidak mau meninggal karena sakit. Saya mau sehat, saya dengan semangat yang tinggi melayani pekerjaan Tuhan. Saya ingin beritakan berita kebenaran, berita keajaiban dari Yesus. Saya selalu berkata, Yesusku dahsyat dan ajaib. Dia luar biasa. Seperti di dalam firman Tuhan tadi, engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Dia yang bisa menuntun bangsa Israel menyeberangi laut Teberau. Mana ada manusia, saudara? Coba, bisa sampai detik ini seajaib-ajaib manusia yang bisa melewati lautan yang besar itu, dipisahkan, terbelah begitu, langsung kita berjalan. Tidak pernah terjadi. Hanya Tuhanlah yang sanggup melakukan perkara besar. Itulah nama Tuhan Yesus Kristus. Termasuk ada sampai detik nabi-nabi yang bisa membangkitkan orang mati. Tidak ada, saudara. Saya tidak pernah dengar. Ya, hanya Tuhan Yesus Kristus dalam Alkitab. Lazarus dibangkitkan. Termasuk seorang janda, ya, waktu Tuhan berjumpa dengan seorang janda di kota Nain. Ya, dia anaknya, dia meninggal satu-satunya. Dia ngomong sama Tuhan. Langsung Tuhan panggil bangkit, saudara. Dahsyat Tuhan. Bartimeus buta celik. Orang lumpuh berjalan. Semuanya disembuhkan sama Tuhan. Karena Tuhan kita sumber keajaiban. Seperti pada waktu yang lalu saya sudah bacakan ayat. Ya. Orang lumpuh sembuh, orang tuli mendengar, buta melihat. Semua ditolong. Dinyatakan mujizatnya Tuhan. Karena Tuhan kita, Yesus kita besar dan heran. Oleh karena itu mari kita hari-hari melangkahlah bersama Tuhan yang ajaib. Kalau melangkah bersama Tuhan ajaib, kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Jadi pusatnya itu surga. Pusatnya itu Tuhan Yesus. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Cuma manusia tidak nurut sama Tuhan. Banyak manusia bandel. Tapi saya percaya Bapak, Ibu, saudara semua bersama saya. Jadilah anak yang manis. Bukan jadi anak yang bandel. Tapi anak yang penurut-penurut Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan yang bela. Tuhan akan menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Allah yang bela. Amin. Haleluya. Siapa lawan dia. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Dalam segala hal. Amin. Haleluya. Ku pasti dapat. Amin. Haleluya. Lakukan semua. Amin. Haleluya. Yesus yang berikan kita kekuatan. Oh, terpujilah namanya. Amin. Haleluya. Ku pasti dapat melakukan semua perkara yang besar. Amin. Haleluya. Allah yang bela. Amin. Haleluya. Siapa lawan dia? Haleluya. Tuhan Yesus juru selamatku.
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Yesus yang dahsyat. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa. Haraplah kepada Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan menjadilah pelaku firman Tuhan. Maka Tuhan akan berkarya melakukan keajaiban dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan semua memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.